Izinkan saya menyampaikan rumus saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usulan perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak dari Kongres-Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di Kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah pernah memikir ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah telah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari pelaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Peserta yang datang juga belum memenuhi target, ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi. Evaluasi lagi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres pertama juga turut kita apresiasikan karena pelaksananya sudah memberikan dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah-langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi Pergerakan Kebebasan Indonesia. Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia pada Kongres pertama. Saya mengusulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman, Sumarto pada Kongres pertama dapat menjelaskan gambaran penyelenggaraan.
Baiklah. Halo? Assalamualaikum Sunarjo, ini saya Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam. Iya Sumarto, bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Sudah saya sering bicarakan dengan Sumarto, dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia dan merdeka. Apakah akan kami lakukan demi itu? Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini. Untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan dalam Tuhan Yang Maha Esa. Amin, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan di Belanda. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semakin membaik. Ada perlu apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad, saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini, ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua dan pasti saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi sebelum pelaksanaan Kongres pertama. Tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada, yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi sebelum pelaksanaan Kongres pertama. Tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada, yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres pertama, yang pada saat itu hanya 100 peserta Kongres. Jadi, jika kita melaksanakan Kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya terima akan hal ini. Pada Kongres pertama, ada beberapa yang belum sempat tersampaikan, seperti hanya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang ada pada saat itu. Disampaikan oleh Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa Persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai pada yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi M. Yamin kembali. Baik, saya akan menghubungi M. Yamin yang terlihat sebagai panitia perumus. Usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1924 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamiyeten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.